dalam risalahnya Mawahibul Laduniyah, Shahifah ke-26, dan juga dalam risalah I'anatul Akhyar, Shahifah ke-75. Pak Imad mengatakan bahwasannya al-babus sadis fi anna nasaba Ba'alawi Ubaidillah lahu syuhratun hadisatun minal qarnit tasi' ba'da zulmatihi fit tarikh ziyadatan min 500 an. Pak Imad mengatakan bahwasannya dalam nasab Ba'alawi terjadi kepopuleran yang baru, yang bermula pada abad ke-9 Hijriah setelah tidak tercatatnya dalam sejarah selama lebih daripada 500 tahun. Jika kita cermati, ternyata banyak ulama ahli nasab mencantumkan nama Ubaidillah sebagai putra daripada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir dan juga mengakui kesohihan nasab Ba'alawi sebelum abad ke-9 Hijriah sampai dengan sekarang. Di antaranya yaitu Syekhus Syaraf al-Ubaidiri yang wafat pada tahun 435. Beliau mengatakan, yang perkataannya dikutip oleh Imam As-Sayyid Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Ar-Rawdul Jadi fi Nasabi Bani Alawi. Al-Imam Murtadha Az-Zabidi mengatakan dalam kitabnya bahwasannya qala Syekhus Syaraf al-Ubaidiri hajar Syarif Ahmad bin Isa an-Naqib minal Madinati ilal Basrah fil ashri tsaniyah minal qarnir rabi al-Hijri. Wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullahi ilal masyriq. Syekhus Syaraf al-Ubaidiri mengatakan bahwasannya Asy-Syarif Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir hijrah pada abad ke-4 Hijriah dari Madinah ke Basrah yang didampingi oleh putranya yang bernama Abdullah. Nah, di sini jelas Al-Imam Syekhus Syaraf al-Ubaidiri mengakui bahwasannya Imam Abdullah itu sebagian putra daripada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tidak hanya itu, di abad ke-5 juga ada kitab yang bernama Abnaul Imam, karya daripada Imam Ibnu Toba. Kemudian pada abad ke-8 Hijriah, ada Al-Imam Al-Janadi, dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, beliau mengatakan dalam kitabnya, wa qadin qada dzikru ahli ta'iz min fuqahaiha wa ahbabtu an ulhiqa bihim alladzina waraduha wa darasu fiha wa hum jama'atun min at-tabaqatil ula minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Setelah Imam Al-Janadi menyebutkan beberapa ahli fikih daripada penduduk kota Ta'iz, yang mana penduduk kota Ta'iz ini sangat dikagumi oleh Imam Al-Janadi. Sebagian daripada mereka adalah Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, di sini jelas Al-Imam Al-Janadi menyebutkan nasab daripada Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad yang tersambung kepada Imam Abdullah dan juga tersambung kepada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Dan juga pada abad ke-8 ada kitab karya daripada Imam Al-Malikul Afdal yang bernama Al-Atayas Saniyah. Kemudian pada abad ke-9 Hijriah, Al-Imam Muhammad Kadhim bin Abil Futuh Al-Musawi dalam kitabnya An-Nafhatul Ambariyah, beliau mengatakan, famin dzurriyyatihi simmatun banu Abi Alawi wa huwa Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Mutaqaddimiz Dzikri. Di sini jelas bahwasanya Al-Imam Muhammad Kadhim Abil Futuh Al-Musawi menyebutkan dalam kitabnya sebagian daripada zuriyah daripada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir adalah keturunan Abu Alawi. Yang mana Imam Abu Alawi tersambung nasabnya sampai ke Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Yaitu Imam Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tidak hanya itu, pada abad ke-9 juga ada Al-Imam Abul Hasan Al-Khazraji Az-Zabidi dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir. Dan juga ada Al-Imam Abdurrahman bin Ali Hasan dalam kitabnya Al-Baha fi Tarikh Hadramaut. Dan juga ada Al-Imam Husain Al-Ahdal dalam kitabnya Tuhfatuz Zaman. Dan juga Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Ansari dalam kitabnya Al-Jauharus Syafaf. Juga Al-Imam
Zainuddin Ahmad bin Ahmad Asy-Syarji Az-Zabidi dalam kitabnya Tabaqatul Khawas Ahli Shidqi wal Ikhlas. Tidak sampai di situ. Pada awal abad 10 dalam kitab Ad-Daw'ul Lami, karya daripada Imam Syamsuddin Muhammad As-Sakhawi, beliau menyebutkan silsilah daripada Imam Abdullah, yakni Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah ibni Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kemudian Imam Muhammad bin Umar al-Hadrami dalam kitabnya Mawahibul Qudus, juga Imam Ibn Diba Asy-Syaibani dalam kitab Al-Fadlul Mazid, Al-Imam Abu Muhammad Bahramah dalam kitab Qiladatun Nahr, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya At-Tabat, Al-Imam Abu Abdullah As-Samarqandi dalam kitabnya Tuhfatul Talib, As-Said Thahir bin Husain Al-Hadal dalam kitabnya Bughyatul Talib, Al-Imam Ibn Muhammad Al-Jabiri dalam kitabnya Rihlatul Jabiri, juga As-Said Abu Alamah Al-Mu'ayyadi dalam kitabnya Musajjar Abi Alamah. Kemudian ada kitab Jawahirus Saminah fi Mahasinil Madinah pada abad 11, karya daripada Muhammad Kibrit Al-Husaini Al-Madani. Beliau mengkutip perkataan daripada salah satu ulama Ba'alawi, yakni perkataannya qala Maulana Said Syekh Ba'alawi. Di sini sudah jelas Al-Imam Muhammad Kibrit Al-Husaini Al-Madani, beliau mengakui sahnya nasab Sadah Ba'alawi. Kemudian ada Said Bomin bin Sadqam dalam kitabnya Tuhfatul Azhar wa Zilalil Anhar. Al-Imam Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadaratul Dhahab. Abu Sulaiman Al-Iyashi dalam kitabnya Rihlatul Iyashiyah. Tidak sampai di abad ke-11 para ulama yang menyebutkan beberapa keluarga Ba'alawi. Bahkan sampai abad ke-12 pun banyak sekali ulama yang menyebutkan keluarga Ba'alawi. Yang mana salah satunya Al-Imam Muhammad Amin Al-Hanafi di dalam kitabnya Khulasatul Athar, beliau menyebutkan Asy-Syaikh Ahmad Al-Hadi bin Syihabuddin bin As-Saqaf Ba'alawi Al-Husaini. Di sini sudah jelas bahwasanya ulama di abad ke-12 mengakui bahkan mengabadikan nama salah satu dari keluarga Ba'alawi di dalam kitab. Tidak hanya beliau, masih banyak ulama yang menyebutkan, yang mana beberapa di antaranya adalah Syekh Al-Ajimi di dalam kitab Khobaya Az-Zawaya, Al-Imam Mustafa Al-Hamawi di dalam kitab Fawaidul Irtihal, kemudian Al-Imam Ali As-Sanjari di dalam kitab Manaihul Karam, kemudian Al-Imam Abdul Ghani di dalam kitab Al-Haqiqat wal Majaz, kemudian Al-Imam Al-Wazir As-Sun'ani di dalam kitab Tarikhul Yaman, kemudian Al-Imam Ibnu Aqilah di dalam kitab Al-Fawaidul Jalilah, kemudian Al-Imam Ibrahim Asy-Syahari di dalam kitab Tabaqatu Zaidiyatil Kubra, kemudian Al-Imam Radiyuddin Al-Musawi di dalam kitab Tanlidul Uqudits Tsaniyah, kemudian Al-Imam Suwaidi Al-Baghdadi di dalam kitab An-Nafqatul Miskiyah, kemudian Al-Imam Abbas Al-Husaini di dalam kitab Nuzhatul Jalis, kemudian Al-Imam Abdurrahman Al-Ansori di dalam kitab Tuhfatul Muhibbin wal Ashab. Tidak berhenti sampai abad ke-12. Bahkan di abad ke-13 pun masih banyak ulama yang menyebutkan beberapa nama dari keluarga Ba'alawi. Yang mana salah satu di antara ulama yang menyebutkan dan mengakui ulama Ba'alawi adalah Imam Abi Zain Abdul Khaliq Al-Mizjaji. Di dalam kitabnya Nuzhatur Riyadil Ijazah, beliau menyebutkan, wa minhum as-sayyidu sholihun nabilul jalilus sufi Nuruddin Husain bin Abi Bakril Attas Ba'alawi. Di dalam kitabnya beliau mengakui, bahkan menyebutkan, mengabadikan nama salah satu dari keluarga Ba'alawi. Tidak hanya Al-Imam Abi Zain Abdul Khaliq Al-Mizjazi saja, bahkan As-Said Murtadha Az-Zabidi di dalam kitab Raudul Jali, kemudian Asy-Syaikh Al-Muradi di dalam kitab Silkud Duror, Al-Imam Abdurrahman Al-Ahdal di dalam kitab An-Nafsul Yaman, Al-Imam Muhammad Thalib di dalam kitab Al-Ishraf, mereka menyebutkan beberapa biografi dan nama-nama keluarga Ba'alawi. Dari penjelasan tadi, sungguh jelas bahwa ulama-ulama ahli nasab dari abad ke-5 sampai tadi abad ke-13 Hijriah,
banyak menyebutkan keturunan daripada Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi perkataan Pak Imad yang mengatakan bahwa Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa kepopulerannya yang baru yang terjadi dari awal kurun ke-9 itu tertolak. Karena sebelum kurun 9 banyak ulama ahli nasab yang menyebutkan bahkan mencantumkan nama-nama daripada keturunan Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Di antaranya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan di abad ke-14 Hijriah, yang mana beliau ini merupakan salah satu guru Syekh Nawawi Al-Bantani dan merupakan guru daripada Syekh Abi Bakar Sato Ad-Dimyati. Di dalam kitabnya yang bernama Khulasatul Kalam fi Bayani Umara'il Baladil Haram min zamani Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam ila waqtina hadza bitamam. Beliau mengutip perkataan daripada As-Sayyid Alwi bin Ahmad bin Hasan Ibnil Qutbi Sayyidi Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau berkata, wa dzakarul alamatu Sayyidu Alwi bin Ahmad bin Hasan Ibnil Qutbi Sayyidi Abdullah ibni Alwi Al-Haddad fi kitabihi alladhi allafahu fi raddi ala ibni Abdul Wahhab al-musamma Jala'ud Dulam fi raddi ala najdi alladhi adallal awam. Dari sini sungguh jelas Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan mengutip perkataan daripada salah satu keturunan Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Bukan hanya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan saja. Di abad ke-14, ulama-ulama ahli nasab pun banyak yang menyebutkan dan mencantumkan beberapa nama dan biografi keturunan daripada Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Di antaranya, As-Sayyid Muhammad bin Ismail Al-Kibsi dalam kitabnya Al-Lataifus Saniyah, As-Syekh Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Tahsilul Maram, As-Syekh Al-Jabarti dalam kitabnya Tarikhul Jabarti, As-Sayyid Muhammad Zabaroh Al-Hasani dalam kitabnya Nailul Husnayain, Al-Imam Abdul Hafid Al-Fasi dalam kitabnya Mu'jamus Suyukh, As-Syekh Zirikli dalam kitabnya Al-A'lam, dan Al-Imam Ali Al-Fadil dalam kitabnya Al-Agson. Dan banyak pula ulama-ulama ahli nasab, para ulama di abad ke-15 Hijriah, yang menyebutkan keturunan daripada Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Di antaranya Syekh Ibrahim Al-Maqahfi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan wal Qabailil Yamaniyah. Beliau berkata, Alul Aidrus ailatun hadramiyatun masyhuratun dhammatil katsiru minal ulama'il kibaril ladzi khadamul ilma wal mujtama yunsabuna ila Syekh Abdullah Idrus. Beliau berkata bahwa keluarga Idrus ialah keluarga dari bangsa Hadrami yang sudah masyhur. Dan dari keluarga ini pula banyak ulama-ulama besar, banyak para alim ulama yang mengamalkan dan mengajarkan ilmu-ilmunya. Yang mana keluarga ini menisbatkan kepada Syekh Abdullah Idrus yang merupakan keturunan daripada Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Bahkan saking masyhur dan populernya keturunan daripada Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa, yang kata Pak Imad, Imam Abdullah adalah tokoh fiktif. Ternyata perkataan dan pernyataan Pak Imad ini sungguh tertolak. Karena dari tadi penjelasan tadi banyak ulama yang menyebutkan keturunan dan biografi daripada Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Di antaranya menyebutkan dan menjelaskan tentang kesohihan nasab daripada Ba'alawi yang tersambung kepada Rasul. Di antaranya Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani As-Syafi'i yang merupakan guru daripada Syekh Hashim Ash'ari, muassis Nahdlatul Ulama. Dalam kitabnya Riyadul Jannah fi Adhkaril Kitabi was Sunnah, beliau mengatakan, qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyatu fi sa'iril a'sari wal aqtar ala annahum min asoi ahli baitin nubuwati nasaba wa atbatihim hasaba wa aktarihim ilma wa amala wa fadla wa adaba. Para ulama dari berbagai zaman dan berbagai negara sepakat bahwa keturunan daripada Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa yang biasa disebut Sadah Alawiyah merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sahih nasabnya, yang paling tetap kedudukannya, yang paling banyak keilmuan dan pengamalannya, dan paling utama tata keramanya. Dan beliau pula menyebutkan
Amma ulama'uhumul kibaru wa awliya'uhumul akhyaru ashabul anwari wal asrari fi hadzal asri wa ma taqaddamahu minal a'sar fahum aktsaru wa anwaru min nujumis sama bihim yahsulu likulli man iktada bihimul ihtida'u. Bahwa ulama-ulama pembesar Sadah Alawiyah, wali-wali pilihan Sadah Alawiyah, ialah mereka yang memiliki sir Allah, ialah mereka yang memiliki cahaya-cahaya Allah. Dan mereka pula lah yang paling banyak dan lebih terang daripada bintang-bintang di langit. Dan dari sebab mereka, orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah. Bahkan Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani Asy-Syafi'i juga menegaskan, wala yamtari fi sihhati nasabihim wa kathrati fadailihim wa mazayahumul lati tamayyazu biha 'anil anam bi barakati jaddim alaihi salatu wassalam illa man qalla hadduhu fil Islam. Tidaklah seseorang ragu perihal kesohihan nasab Sadah Alawiyah yang tersambung kepada Rasul, perihal banyaknya keutamaan-keutamaan Sadah Alawiyah dengan sebab keberkahan kakek buyut mereka, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terkecuali orang yang sedikit dan kurang keislamannya. Di sini sungguh jelas, Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani mengatakan, orang-orang yang masih meragukan perihal kesohihan nasab Sadah Alawiyah tersambung kepada Rasul, perihal banyaknya keutamaan-keutamaan Sadah Alawiyah, ialah mereka yang sedikit dan kurang keislamannya.